ini sebabnya kenapa kita banyak syahadat. Yang kedua, kita beristighfar. Yang ketiga, kita harus banyak fas'alunallah, meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Surga. Allahumma, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang kita inginkan. Allah sedang membuka pintu surga selebar-lebarnya. Yang keempat, kita berta'awuz, bermohon ampun kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Apa doa kita? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baru Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa. Gitu ya. Fa'fu 'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitab al-Qur'an al-Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini di 10 malam pertama itu biasanya akan sering kita dengar, viral. Nanti 10 malam kedua itu tentang ayat-ayat Al-Quran kelanjutan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, hadis itu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hampir memasuki babak kedua dari bulan Ramadan ini. Ibarat orang berlari dan ibarat orang bertanding, itu pasti ada yang terjatuh, pasti ada yang tertinggal. Sehingga yang dahulu sama-sama lari dengan kita ketika masuk Ramadan, itu di tengah Ramadan akan ada yang terjatuh, yang terlempar, sehingga mereka tidak bisa masuk ke garis finish dari Ramadan itu. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini, detik-detik kita masuk ke babak kedua dari Ramadan itu, 10 malam kedua. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya awaluhu dari Ramadan ini rahmah. Nah, malam-malam rahmat itu sudah hampir kita selesaikan. Mulai hari apa ya? Malam Selasa, Rabu, Kamis ini hari ke-9 kita berpuasa.
Malamnya hampir masuk malam 10. Okay. Rahmat ini kalau kita lihat dari Al-Quran, rahmat ini adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang Allah inilah sebenarnya yang kita cari. Karena apabila antara kita dengan Allah sudah berkasih-kasihan, dalam bahasa tasawufnya itu adalah telah saling cinta mencintai. Kita cinta Allah, Allah cinta kita. Nah, di saat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui kita itu sebagai hambanya. Yang kita kok sebenarnya ba'a mambiati Allah gini itu sebenarnya. Ba'a cara kita untuk mambiati Allah. Karena banyak di antara kita yang mengaku-ngaku hamba Allah, malah ketika dituliskan di situ Pak berinfak hamba Allah, kan gitu kan? Tapi Allah ngakui enggak kita sebagai hambanya? Nah, ini adalah sikap kita antara harap dan cemas, antara raja' dan khauf, itu bahasanya. Raja' itu adalah berharap. Apa yang diharap semua amal ibadah kita diterima Allah. Takutnya kalau seandainya sebanyak itu amal ibadah kita, tapi tak satu pun yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya Allah sudah menganggap kita sebagai hambanya, dalam bahasa surah Bani Israel dalam peristiwa Isra Mi'raj, bahasa itu ada pada abdihi. Subhanallazi asra. Nah, abdi itu kalau kita terjemahkan, abdi itu adalah orang yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada orang yang diabdinya. Contoh, abdi keraton, abdi kerajaan. Ibu pernah ada bapak lihat film kalau di Malaysia itu Hang Tua Hang Jebat, itu biar. Nah, kalau kita lihat itu kan film sejarah. Mereka bersaudara, tapi yang satu ingin memberontak kepada raja karena raja dianggap tidak adil. Yang satu karena dia abdi raja, dia mau menyerahkan jiwa dan raganya. Antara mereka adik berkakak itu mau membunuh. Gitu, itulah abdi. Jadi mereka tidak mikir lagi diri, jiwa, tidak mikir lagi. Ketika sudah menjadi abdi, maka jangankan rawat raganya, jiwanya diserahkan kepada orang yang dipujanya. Abdi keraton, coba lihat. Mau abdi negara juga sama. Ya, kalau menjadi abdi negara, maka sebenarnya jiwa dan raga kita serahkan kepada negara, karena kita abdi negara. Nah, abdi Allah, abdun dari bahasa abdun, ya. Abdi Allah itu jiwa dan raga kita serahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbalik kepada abdi tadi, hamba Allah. Sekarang pada ketika Allah sudah pada 10 malam pertama kita sudah mampu melaluinya, itu kita berharap Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Rahmat itu ada dua, Pak. Rahmat secara umum, rahmat secara khusus. Rahmat umum itu diberikan kepada siapa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya secara umum lainamunyo manusia, baik itu muslim, mukmin, kafirin, munafikin, musyrikin, Allah kasih secara umum. Nah, itu sebabnya ada orang yang ngecek, Ustaz, badek tetangga waktu Ustaz, nyu puasa malih, sembahyang ndak do, tapi nyu kayu Ustaz. Dia agi aja rahmat dari Allah, dia agi kekayaan dari Allah. Ambo sembahyang lah, payah ambo sembahyang Ustaz. Puasa pun pagi jagolah, ikutlah kajian majlis ilmu pagi ke subuh Pak. Tapi tak kayu-kayu Ustaz.
Jadi masalahnya Bu, apa hubungan kayu aja sembahyang? Hah? Kan ada. Nah, kasih sayang itu, rahmat itu rahmat secara umum, diberikan ke siapa saja. Allah berikan ke Qarun, boleh. Allah berikan ke Sa'labah, dia satu apian ladang. Pak, Allah kasihkan orang kafir, orang munafik. Jadi kalau ada orang kaya tapi tidak sholat, tidak tahu agama, mereka hanya mendapat rahmat secara umum saja. Nah, yang kita cari bukan rahmat secara umum, tapi rahmat secara khusus ini. Karena rahmat secara khusus hanya untuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang pilihan, orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori kedua. Karena rahmat ini kita dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sampai malam ke-10. Hari ke-10 dari Ramadan kita sudah mampu melalui itu. Rasulullah dalam hadis ini mengatakan awal dari Ramadan itu, awaluhu Ramadan adalah rahmat. Kemudian kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak secara umum tetapi juga secara khusus. Sehingga Allah akui kita. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, nah masuk kepada babak kedua. Ketika kita sudah mampu mengambil kasih sayang Allah, kita masuk babak kedua. Babak kedua itu 10 malam Ramadan kedua. Ini akan kita lalui sebentar lagi. Maka istiqomah kita. Jadi babak-babak itu, station itu harus kita lalui. Banyak orang yang hanya 10 malam pertama saja, tapi dia tidak mampu lanjut ke 10 malam kedua. Mereka hanya dapat rahmat Allah. Apakah rahmat umum ataupun rahmat khusus, Allahu a'lam. Itu hak Allah. Tapi yang jelas, ketika hanya sampai 10 malam pertama saja, dia malam kedua, 10 malam kedua, yakni awsatuhu maghfirah, dia tidak dapat. Pengampunan Allah dia tidak dapat. Ya. Ampunan Allah dia tidak dapat. Nah, oleh karenanya dalam hadis itu, kalau bulan Ramadan datang, maka 4 hal yang harus kita perbanyak di situ. Pertama, perbanyak baca syahadat. Apa syahadat itu? La ilaha illallah. Ya, banyak membaca. Ini seperti terakhir tadi kita baca tahlil. Karena ini pemberat kalimat la ilaha illallah itu kalau kita baca, Pak, kumpulanlah langit, 7 langit, lapisan langit, jauh bumi sagado isinya, letakkan di timbangan, baik timbangan sebelah kanan, letakkan sebelah kiri, la ilaha illallah itu, maka lebih baik la ilaha illallah itu, Pak. Tuh. Jadi kalau kita kaji kalimat la ilaha illallah, kan ini masalah tauhid. Dengan la ilaha illallah kita ada, dengan la ilaha illallah kita ke dunia, dengan la ilaha illallah kita banyak di dunia membaca, la ilaha illallah kita nanti berpulang ke rahmatullah. Ketika kita meninggal dengan kalimat mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Itu kunci. Jadi kalau sempat ada yang meninggal nanti, ya tanda-tanda itu sudah jelaskan, Pak. Dia ketika meninggal la ilaha illallah, ucap ya mak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau muda itu tidak usah bersedih lagi, Pak. Ya, orang gaya meninggal muda itu tidak usah bersedih, Pak. Ya, dia karena ini adalah hadis Allah Subhanahu, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meninggal mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jaleh, Pak. Hadisnya itu masuk surga jaleh. Tapi orang kau mampu tak mengucapkan la ilaha illallah, sedangkannya di dunia malah saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka perbanyak. Kalau bisa hari-hari itu tiada kalimat tanpa la ilaha illallah, tiada ucapan tanpa la ilaha illallah. Ya, mengecek je orang tu model la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasakan, Pak, model tu. Ya, setelah subuh pun zikir tahlil. Kalau tidak tahlil imam, tanya imam, ada tak tahlil tadi? Kita karena harus banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tua itu nyamal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ini malaikat meninggal itu nantinya adalah sesuai dengan tingkah laku hari-hari sepanjang hayatnya. Nah, itu sebabnya Pak, ketika orang suku mampu, maka meninggalnya dalam keadaan di tubuh.
Ketika berzikirnya meninggalnya dalam keadaan sujud. Nah, perbanyaklah kemudian mengucap kalimat la ilaha illallah, karena ini kunci. Kalau kita ingin masuk surga, kunci surga itu tuh. Kuncinya tuh. Ada anak masuk surga kunci sudah apa doa. Nah, kalau banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi kalau kita menunggu, contohnya Pak menunggu qamat, daripada bermanu, banyak istighfar. Kalaupun berjalan mau ditulang la ilaha illallah, nyetir la ilaha illallah, nyetir tu daripada kita bermanu ndak, apalah ibu-ibu daripada mempagunjing meribah orang, kok galak. Nah galak ko esok kanai ko. Atau banyaknya mencalik nama dia tu dikidakan tanya kita. Tarasu ya. Daripada itu Bu. Karena ibu-ibu ku beda Pak. Ibu-ibu ku acak berkumpul daripada awak. Kalau awak kadang-kadang tak terlalu acaknya waktu itu ibu ku acak berkumpul. Pai kakadainya balik lando lah berkumpul. Lah semua situ. Kan banyak. Acak berkumpul kan hanya murahnya macam itu. Kalau dah baca itu pun di situ awak membalik lah pulang langsung sombong lagi cik orang. Tak boleh ya. Tinggal awak lah acaranya untuk mengelola tu supaya pembicaraan awak itu tidak mubazir apalagi dosa. Acaranya yang tadi la ilaha illallah. Nah, murah saja Bu. Kalau ada ingin mengujang kawan menghibah tu, itu ibu tetangga tu kalau itu je kawan tu sepalah Bu. Tetangga tu baca la ilaha illallah, jawab berhenti mau coba dah. Coba lah kalau dah. Itu saya Bu. Barunya kamu mulai start baru Pak. Ada lecehnya Bu, itu apa patang tu Bu dah. Nyo kamu nyumbang. Nyo kamu dia donatur Ramadan. Tapi namanya lu dia apa pitinya lu je nyagi le keceknya. Pak, ibu dah san jawab dia cuma cik saja jawab la ilaha illallah. Berhenti ayolah. Orang tu kadang-kadang harus diingat itu kalimat la ilaha illallah, istighfar. Kenapa kita banyak membaca istighfar? Karena sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan khusus. Itu sebabnya kenapa para sahabat menunggu bulan Ramadan ini. Kita sampai jam 6 ya. Kenapa sahabat menunggu bulan Ramadan ini? 6 bulan lamanya dia tunggu. Kebahagiaan untuk para sahabat Rasulullah. Ditunggu. Sehingga sebelum datang Ramadan itu dia selalu berdoa. Kalau seandainya tidak sampai bulan Ramadan kepadanya. Itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ujungnya tu sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan kami. Karena bulan Ramadan ini sama dengan sahabat tamu agung yang datang. Bawa coba tamu agung, siapa yang agung? Presiden contoh atau raja datang kemari. Raja Arab datang contoh kemari. Tamu agung tu datang kasih kau disambui. Ajankan tamu agung. Contoh Ustaz Abdul Somad tu datang kemari. Banyak orang kan datang. Ini lebihlah daripada itu. Karena bulan Ramadan ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan Ramadan, nah ini sebabnya kenapa kita tidak istiqomah di dalam bulan Ramadan. Karena kuncinya kita adalah tidak ta'rif ala siyam. Kita tidak kenal dengan apa yang kita kerjakan. Ibu coba contoh Bu. Kalau ibu tidak paham apa rukuk sujud, apa kita baca tahiyat, apa kita baca salam, makna tu pasti capek surang Pak beribadah, yakin tak? Latih surang beribadah. Allahu Akbar Allah. Itu hanya ngikut-ngikut saja. Tapi kalau kita paham apa makna solat, kemudian apa hakikat solat, bahwa solat itu adalah kuncinya kita, semua amal ibadah itu selalu melalui malaikat Jibril disampaikan. Tapi yang namanya solat tidak bisa perantara Jibril Pak. Harus nyejapi surang dek Rasulullah SAW ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama je seorang bupati atau wali kota biasanya melalui perantara gubernur saja Pak. Tapi kini ternyata presiden tidak menginginkan, tidak boleh diketahui oleh gubernur,
Tidak boleh diketahui oleh kementerian. Tapi yang kecilnya wali kota, bupati langsung menghadap. Maknanya apa, Pak? Ini tugas, ini amanah, tidak sembarang amanah. Ya? Karena langsung dijemput oleh bupati dan wali kota. Maka amal ibadah coba, Pak. Zakat itu pada Pentera Jibril. Ya, apa lagi? Puasa melalui Pentera Jibril. Ibadah haji pun disampaikan melalui Pentera Jibril. Tapi yang namanya sholat, ya, itu tidak bisa Pentera Jibril. Langsung Allah jemput, langsung Allah undang datang untuk ke arasnya. Rasulullah SAW langsung diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, perbanyak kita istighfar. Nah, istighfar ini apa maknanya kita istighfar? Istighfar adalah bagaimana kita memohon ampun kepada Allah, karena setiap kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam ini, anak cucu Adam ini selalu berdosa. Tidak pernah tidak, baik itu bapak atau itu ibu atau itu pemerintah atau para ustaz, para ulama berdosa. Tidak terlepas dari kita dosa, Pak. Tidak bisa kita menghindari dosa itu, baik yang kita sadar atau yang tidak. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, masih ada yang melok, Pak. Karena kita menguntung banyak, Pak. Tanya tuh gitu, nah, laba darah hidung kok di jalan kok di untung lain nak dilicak, di untung ama sih jadi untung lain. Nah itu tetap aja ada untung dia. Tasai karena apa? Karena kita pisau untuk memasak, ini untung tidak putih, masih ada diuntung lah. Maka sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendengar hadis dari At-Tirmidzi, ya, orang yang membunuh 99 orang, kan nggak, ya? Nah, pernah dengar, Bu? Ya, orang yang membunuh 99. Bayangkan kalau dosa 99 orang dibunuh, Pak. Jangan 99 orang dibunuh. Surang saya dibunuh kalau secara hukum, Pak, maka dia tahu, Pak. Balak kira itu surang saja juga menghabiskan nyawa orang. Ya, bahas secara hukumnya. Tapi ini 99 orang. Nah, orang yang melakukan dosa itu ciri khasnya cuma satu, Pak. Kalau ada dosa, dosa itu kan sebenarnya definisinya itu hampir mirip dengan masalah. Nah, orang yang melakukan dosa pasti hatinya tidak tenang. Nah, kalau seandainya hati kita tidak tenang, karena hati itu tidak siap menerima sesuatu yang kotor, tidak siap, hati itu bersih, Bu. Ketika ada satu noda menempel di kalbu kita, dia gelisah karena dia tidak mau menerima sesuatu yang berkarat, maka menempel dia di kalbu kita itu bergoyang, sehingga itulah yang membuat kita resah. Bersihkan itu dengan istighfar, bersihkan sehingga hati kita menjadi tenang. Ciri-ciri orang-orang yang terlepas dari masalah, dia akan hidupnya akan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini istighfar. Maka orang 99 orang ketika dia mudah hatinya tidak tenang, dia datang kepada ditanya kepada seseorang, ada tidak orang yang bisa menunjukkan aku ke jalan hidayah? Orang tunjukkan, itu ada rahib di sebelah, pergi di situ. Bayinya ke situ, bapak dan ibu ditanya, rahib, saya sudah membunuh 99 orang tapi hati saya tidak tenang. Kira-kira Allah ampuni tidak dosa saya? Orang ini kalau kita lihat dari apanya, Bu, dari tujuannya dia ingin bertaubat, tapi sayang jawabannya tidak bagus dari rahib, Pak. Ini contoh orang berdakwah. Ini orang ingin taubat, ini orang hatinya tidak tenang, ini orang ingin dituntun ke jalan hidayah Allah. Jawabannya kita sambut, tapi si rahib tidak. Apa kecilnya? Engkau sudah membunuh 99 orang, 99 nyawa yang kau bunuh. Kini engkau meminta untuk tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa. Alasannya vonis, Pak. Allah tidak akan mengampuni dosa. Oh, sakit hati, Pak. Ambil pedangnya bunuh so. Ya. Itu kalau berdakwah itu tidak dengan halus. Kalau dakwah dengan kasar, itulah sebab. Nah, ini banyak terjadi pada teman-teman. Saya juga banyak, Pak. Berdakwah dengan bid'ah, haram, bid'ah ini salah, itu salah. Itu terjadi di Mentawai, Pak. Nyuka aja orang sekampung jalan diam, Pak. Ya. Nyuka aja orang sekampung jalan diam. Itulah berdakwah itu ketika tidak halus. Sama dengan rahib tadi. Lalu lah serati orang tidak juga tenang hatinya. Tanya ke orang, ada tidak lebih bisa menuntun nama ke jalan hidayah? Ditunjuk orang, ada syekh sebelah tu. Apa yang kasih tu tanya syekh tu, syekh,
Saya sudah membunuh 99 orang awalnya. Saya ingin bertobat. Bisa tidak Allah ampuni dosa saya? Tapi ketika ditunjuk rahib, saya bertanya kepada rahib, bisa ditunjukkan apa bisa Allah terima dosa ampunin saya? Kata rahib ini, karena saya sudah membunuh 99 orang, Allah tidak akan bisa menerima taubat saya. Maka sakit hati saya bunuh satu orang jadi 100. Kini saya bisa nggak Allah mengampuni dosa saya? Kata Syekh, sebesar apapun kalau itu adalah karena Allah ingin kau betul-betul dari hati, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha penerima, senanglah hatinya. Lalu apa lagi yang akan aku lakukan? Setelah ini tunjuk. Biasanya orang kalau minta petunjuk, dia akan menyerahkan dirinya. Tunjukkan nampu jalan. Apa langkah? Apa kata Syekh? Kalau begitu, kampungmu penuh orang-orang maksiat. Maka jangan balik ke situ. Kalau engkau balik ke situ lagi, engkau akan balik lagi kepada kebiasaan lamamu. Engkau pergi ke sebelah, di sebelah kampung sebelah itu orang-orang taat semuanya, orang-orang yang ibadahnya bagus. Engkau nanti akan sama dengan orang-orang itu. Pergilah engkau ke situ. Nah, dia melangkah ke situ sampai perjalanan, malang tidak dapat ditolak, mujuh tidak dapat diraih, meninggal beliau di tengah jalan. Meninggal. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab di situ. Bertengkarlah antara mereka. Apa katanya? Ini orang, kata malaikat azab, masuk ke dalam neraka Allah karena tidak sedikit pun dalam sepanjang hayatnya dia berbuat kebajikan. Apa kata malaikat rahmat? Oh tidak. Ini orang sebentar nih baru sudah bertobat. Tobatnya sudah diterima oleh Allah. Dia masuk dalam surga. Oh, terjadi pertengkaran kedua. Baru datang kemudian malaikat yang ketiga yang menyerupai manusia untuk menjadi perantara di antara kedua malaikat ini. Apa katanya? Kalian tidak usah bertengkar. Kini kayak seperti inilah kalian ukur antara kampung yang ditinggalkannya dengan kampung yang dia tuju, mana yang paling dekat. Nah, itu ya. Nah, diukurnya ternyata dekatlah kepada kampung yang dituju, dia masuk ke dalam surga. Apa kata rahmat? Kalau begitu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sebenarnya kenapa kita perlu banyak istighfar diajarkan pada bulan Ramadan, karena dosa-dosa yang lalu kita tidak tahu. Bahwasanya laporan mingguan kita dilaporkan amal ibadah kita selama 1 minggu itu adalah hari Kamis malam Jumat. Itu laporan 1 minggu kini dengan minggu besok. Kini Pak, kini hari Rabu besok itu mulai dari matahari terbenam itu laporan mingguan kita dilaporkan. Ya kan ada arsip-arsip nanti di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka Jumat pagi itu lembaran baru dibuka, catatan baru dibuka untuk 1 minggu ke depan. Maka kalau seandainya 1 minggu belakang mungkin banyak kita melakukan dosa atau maksiat atau apa, maka 1 minggu ke depan kita berusaha untuk memutihkan lembarannya, memperbaikinya. Begitu pula laporan tahunan kita dilaporkan pada bulan Sya'ban, mana bulan Ramadan lembaran baru yang kita buka untuk 1 tahun ke depan. Jadi dosa yang belakang tuh biarkan saja, karena Allah akan ampuni. Allah ingin pada bulan Ramadan ini kita masuk dalam surganya, sehingga Allah buka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Bayangkan Pak, berarti apa? Kalau ditutup pintu gerbang oleh Allah serapat-rapatnya, dibuka pintu surga selebar-lebarnya, maknanya Allah ingin apa kepada kita? Kita semua ingin masuk dalam surga Allah. Itu keinginan Allah. Tapi kadang-kadang kita yang tidak mau Pak. Nah, ini sebabnya kenapa kita banyak syahadat. Yang kedua kita beristighfar. Yang ketiga kita harus banyak fas'alunallah, meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Surga. Allahumma, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga pada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang kita inginkan. Allah sedang membuka pintu surga selebar-lebarnya. Yang keempat, kita bertaus, bermohon ampun kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Apa doa kita? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa. Gitu lah. Fa'fu 'anna. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini istimewa. Ibadah puasa sunnah itu nilai ibadahnya adalah sama dengan puasa wajib. Pada bulan Syawal tidak akan dapat mudah itu deh Pak. Jadi sunnah apa? Berinfak. Rajin-rajin berinfak Ramadan Pak. Karena sekarang mumpung kita Ramadan ini untuk menumpuk amal ibadah sekarang. Ya, jadi rajin-rajin membuat sunnah.
Kalau satu ibadah sunnah bulan carai, satu nilai ibadahnya, tapi di bulan Ramadan satu sunnah yang kita lakukan, bukan ibadah wajib, satu ibadah sunnah sama dengan ibadah wajib pada bulan Ramadan. Tapi kemudian ketika kita ibadah wajib, itu kelipatannya adalah kelipatan 70 kali lipat amal ibadah yang kita dapatkan. Jadi mumpung sekarang bulan Ramadan tempat kita untuk menumpuk amal ibadah, maka jangan kita sia-siakan, karena hanya tinggal 20 hari lagi lebih kurang untuk itu. Kita keluar dari Ramadan, itu sebabnya para sahabat menangis, karena kenapa tidak bertemu lagi seperti bulan-bulan yang lainnya, bulan seperti bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, kata Rasulullah, ada orang ketika kita harus banyak berinfak pada bulan Ramadan. Ibu-ibu kan kadang-kadang ada waktu yang tidak berpuasa. Ketika datang halangan, datang tamu, ibu jangan cemas. Ibu bisa mendapat pahala seperti orang berpuasa. Bagaimana caranya? Lebihkan kita memasak, lebihkan kita membuat kolak, lebihkan kita membuat sambal, lalu kemudian beri makan orang yang sedang berpuasa, yang berbuka puasa. Yang sedang berpuasa jadi makan, Pak. Nah, tidak boleh ada. Ya, yang kan berbuka, orang berpuasa jadi kan berbuka, agih makannya itu. Nah, ketika kita memberi makan orang yang berbuka sedang puasa, maka amal ibadah kita sama seperti amal ibadah dia berpuasa, tanpa mengurangi amal ibadah orang yang kita beri berbuka puasa itu. Nah, ini cara kita supaya tetap untuk beramal ibadah walaupun kita dalam keadaan kondisi yang berhalangan. Kepada Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita, ya Allah istiqomahkan keimanan kita untuk masuk babak kedua pada bulan Ramadan ini. Jangan tinggalkan ibadah wajib, apalagi ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah, apakah nanti sholat duha itu sunnah, apalagi qiyamul lail, apalagi nanti tilawatil Quran. Perbanyak baca tilawatil Quran. Kalau dahulu ibadah tilawatil Quran ini 1 ayat 10 kebaikan pada bulan-bulan carai karena sunnah, maka pada bulan-bulan Ramadan ini dianggap seperti ibadah wajib. Maka bayangkan kalau seandainya kita mampu membaca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, maka khatam 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bayangkan amal ibadah. Tapi ini tidak akan kita dapat di bulan-bulan carai, bulan yang lainnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita siapkan masuk dalam 10 Ramadan kedua, yakni 10 Ramadan kedua adalah malam pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan, mantapkan diri masuk 10 malam terakhir, karena disitulah kunci dan intinya dari Ramadan, yakni dibebaskan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.